Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuci Evi Luciani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang praktikum pengendalian proses, khususnya untuk materi bab 5, yaitu tuning atau penyetelan. Langsung saja kita ke tujuan dari tuning. Tujuan dari tuning atau penyetelan itu sendiri adalah untuk mengatur parameter-parameter kendali yang berupa KC atau PB atau prop sesuai dengan sistem pengendalian yang akan kita gunakan. Kemudian ada tau I atau integral time dan ada tau D atau derivative time agar mencapai respon pengendalian yang baik. Saat kapan respon pengendalian itu dikatakan baik? Ketika memenuhi beberapa kriteria. Ada 4 kriteria di sini. Yang pertama adalah overshoot-nya harus minimum. Artinya, perbandingan antara puncak tertinggi terhadap nilai set point-nya itu harus kecil, ya. Itulah overshoot minimum. Kemudian untuk kriteria yang kedua, decay ratio-nya harus sama dengan 1/4. Decay ratio di sini adalah perbandingan antara puncak kedua terhadap puncak pertama, nilainya harus 1/4. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah rise time-nya harus minimum. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point pertama kali itu harus cepat. Maka, rise time-nya di sini minimum. Dan kriteria yang keempat itu adalah settling time atau response time-nya harus minimum. Di sini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai paling tidak 90% kondisi steady state itu harus minimum, harus kecil, harus cepat, ya. Jadi, respon pengendalian itu dikatakan baik ketika overshoot-nya minimum, decay ratio-nya sama dengan 1/4, dan waktu untuk mencapai set point pertama kali dan waktu untuk mencapai kondisi steady state itu cepat, ya. Keempat kriteria ini bisa kita tentukan jika kita berikan perubahan, baik perubahan set point atau biasa disebut dengan servo problem, ataupun perubahan disturbance yang biasanya kita sebut sebagai regulator problem. Dengan perubahan yang diberikan yaitu menggunakan perubahan fungsi step. Ya, ini bisa kita tentukan bagaimana kriteria dari responnya, apakah sudah termasuk pada kriteria pengendalian yang baik atau tidak. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas untuk di tuning di sini adalah tahapan untuk melakukan penyetelan. Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk melakukan penyetelan atau tuning adalah menentukan parameter kendalinya. Parameter kendali berupa KC atau PW atau prop, ya, sesuai dengan sistem pengendalian yang akan kita lakukan, tau I atau integral time, dan tau D atau derivative time. Kemudian, setelah kita menentukan parameter-parameter tersebut, kita lakukan analisis respon. Apakah analisis responnya di sini akan memberikan respon pengendalian yang baik sesuai dengan 4 kriteria ini atau tidak. Kalau sudah analisis responnya memenuhi keempat kriteria ini, maka tujuan pengendalian dari tuning di sini itu bisa tercapai. Maka tuningnya bisa tercapai. Seperti itu, ya. Sehingga untuk praktikum pengendalian proses, tujuan percobaan pada bab 5 ini adalah yang pertama, melakukan tuning parameter pengendali, baik pengendali P, PI, ataupun PID pada closed loop system untuk perubahan set point yang biasa disebut sebagai servo problem atau untuk perubahan disturbance yang biasanya disebut regulator problem sesuai dengan rules yang digunakan. Rules-nya apa saja? Nanti akan kita bahas, ya. Kemudian yang kedua, di sini melakukan analisis respon pada pengendali, baik pengendali P, PI, ataupun PID untuk perubahan set point, servo problem, atau untuk perubahan disturbance atau disebut regulator problem sesuai dengan rules yang digunakan. Sistem dari bab 5 di sini tetap yaitu controller, sehingga yang masuk ke dalam kotak controller di sini inputnya berupa error dan outputnya berupa sinyal output. Dengan controller yang digunakan jenisnya bisa P, PI, ataupun PID. Beberapa rules yang digunakan untuk bab 5 di sini ada 3. Yang pertama ada Ziegler-Nichols,
kemudian yang kedua ada Cohen-Kuhn atau kurva reaksi, yang ketiga ada internal model control atau IMC. Ya, langsung saja kita bahas ke rules yang nomor 1, yaitu Ziegler-Nichols rules, di mana nama lain dari rules ini bisa kita sebut sebagai quarter decay ratio response by ultimate gain method, atau bisa juga disebut sebagai closed loop or online method, yang dipelopori oleh Ziegler and Nichols pada tahun 1942. Ya. Metode ini biasanya terdiri dari 2 step. Yang pertama, menentukan karakteristik dinamik. Ya. Kemudian yang kedua, memperkirakan parameter pengendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Untuk yang pertama di sini adalah karakteristik dinamik. Karakteristik dinamiknya bisa ditunjukkan dengan 2 hal. Yang pertama ada ultimate gain atau KU simbolnya, atau bisa disebut juga KCU ya simbolnya. Yang nantinya kita akan menentukan bagaimana PBC-nya dengan menggunakan hubungan antara KC dan PB. Masih ingat ya, KC sama dengan 100 per PB ya. Kemudian critical atau ultimate period. Di sini untuk menentukan di mana letak periode kritisnya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini bagaimana penentukan PBC atau KCU dan PC atau PCU-nya. Ya, langsung saja kita ke prosedur percobaan dulu. Di sini untuk prosedur percobaan pada rules untuk Ziegler-Nichols itu kita bisa menggunakan prosedur seperti di bab 4. Ya. Di bab 4 kita sudah mempelajari dengan tipe pengendali yang kita gunakan adalah P-controller, ya. P-controller, kemudian hal yang kita lakukan adalah memasukkan nilai KC-nya. Memasukkan nilai KC, di situ berdasarkan nilai trial and error, ya. Misalkan kita coba pertama dulu dengan nilai KC tertentu, kemudian kita tentukan nilai SP1-nya. Seperti apa penentuan nilai SP1? Misal kalian nilai SP1-nya sekian. Kalian atur agar SP1 tercapai dengan cara mengatur persen PO secara manual. Ya, seperti di bab 4 kemarin. Kemudian setelah SP1 tercapai, maka mode operasinya kalian ubah menjadi mode secara otomatis. Setelah mengalami perubahan mode otomatis, maka perubahan yang kalian lakukan bisa perubahan set point menjadi SP2, sehingga P-controller akan bekerja dan SP2 tercapai. Atau bisa kalian beri perubahan dengan perubahan disturbance, di mana controller akan bekerja dengan cara mempertahankan nilai SP yang sudah ditentukan dari awal. Nah, kalau sudah, nanti langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah membuat kurva respon. Kurva respon di sini untuk apa? Untuk menentukan apakah responnya di situ termasuk kondisi yang kritis atau tidak. Nah, kondisi kritis itu yang seperti apa? Kondisi kritis itu adalah yang seperti ini. Jadi di sini ada PV terhadap waktu. Kalau dia berosilasi terus dan nilai puncak yang satu dengan puncak yang lainnya itu hampir sama, maka itu adalah kondisi kritis. Ya. Kondisi kritis. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, kondisi kritis itu adalah kondisi di mana dia tengah-tengah antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil. Ya. Kondisi stabil itu saat kapan? Saat dia mencapai kondisi yang benar-benar tidak jauh dari nilai set point atau nilainya steady state. Kalau dia nilainya terakhir dia konstan, maka dia dikatakan stabil. Nah, kondisi stabil itu biasanya memiliki decay ratio-nya itu adalah 1/4. Decay ratio kan adalah perbandingan antara puncak ini terhadap nilai set point-nya. Ya, jadi, itu adalah overshoot kalau itu. Decay ratio di sini adalah perbandingan antara puncak kedua terhadap puncak pertama. Jadi, puncak pertamanya di sini misalkan 1, maka puncak keduanya di sini harus 1/4-nya. Ya, itu adalah dikatakan sebagai kondisi yang stabil. Nah, kalau ada grafik yang kalian dapatkan dari nilai KC trial pertama itu seperti ini,
kondisinya stabil, maka dia bukan kondisi kritis. Kemudian, kalian coba lagi dengan nilai KC yang lain. Dengan nilai SP yang sama misalkan, tapi nilai KC-nya yang berbeda, ternyata memberikan nilai kurva respon yang seperti ini misalkan. Jadi kurva respon kalau seperti ini itu tidak stabil. Apa perbedaan tidak stabil dengan kritis? Kalau tidak stabil, antar puncaknya di sini tingginya tidak sama, tidak rata. Dia memang osilasi, semuanya osilasi, tidak ada yang lurus seperti ini, tapi nilai puncaknya dia tidak sama. Maka itu adalah kondisi tidak stabil. Sehingga kalau kalian mendapatkan nilai yang seperti ini, kurva yang stabil seperti ini, dan kurva yang tidak stabil seperti ini, itu bukan kondisi kritis. Jadi, trial belum bisa kalian hentikan. Nah, kapan trial bisa dihentikan? Kalau kalian sudah mendapatkan kurva yang sudah kritis seperti ini. Dia berosilasi terus, tetapi nilai puncaknya di sini hampir sama. Ya, kalau nilai puncaknya di sini hampir sama, tingginya hampir sejajar, berarti itu adalah kondisi kritis. Maka kalau sudah kondisinya kritis ini sudah kalian tentukan, kalian bisa menentukan berapa nilai PC-nya. Nilai PC adalah perbandingan puncak 1 ke puncak kedua. Bukan perbandingan ya, selisih antara nilai di puncak 1 terhadap puncak kedua, berapa waktunya, selisih waktunya. Ya, itu adalah PC, periode saat kritis. Nah, selanjutnya, kalau periode saat kritisnya sudah kalian tentukan, berarti kurva saat kritis sudah ditentukan nih. Jadi, pada nilai KC tertentu tadi, memberikan kurva respon yang kritis. Berarti, nilai KC yang tadi, itu kalian bisa anggap sebagai KC saat ultimate atau saat kritis. Kalau KCU-nya di sini sudah ditentukan, maka kalian bisa menentukan berapa nilai PBC-nya. Dengan hubungan KC sama dengan 100 per PB. Hitung berapa nilai PB-nya. Ya, dengan nilai KCU. Berarti KCU sama dengan, PBC berarti sama dengan 100 per KCU. Ya. Kalau PBC-nya di sini sudah ditentukan, buat apa? Untuk menentukan parameter tuning. Kalian masukkan ke dalam tabel ini. Ya. Jadi di tabel ini, untuk P, PI, dan PID itu sudah ditentukan rumusnya. Jadi PB-nya di sini berarti nilai PB ya, yang akan kalian masukkan kalau parameter tuning ke dalam parameter tuning, yaitu PB di sini sama dengan 2 kali PBC. Kalau PBC-nya sudah diketahui, maka kalian bisa menentukan berapa nilai PB-nya untuk parameter tuning ketika menggunakan P controller. Tau I dan tau D-nya berapa? 0. Ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa ketika P controller, parameter kendalinya yang dimasukkan hanya nilai KC atau nilai PB. Ya. Kemudian nilai ketika ingin menggunakan controller yang berbeda, yaitu PI controller, maka yang kalian masukkan adalah nilai PB dan tau I. PB-nya berapa? PB-nya adalah 2,2 kali PBC. Ya, jadi PBC di sini menjadi dasar untuk menghitung berapa nilai PB untuk P controller saat tuning ataupun PB saat PI controller saat tuning, ya. Kemudian tau I-nya berapa? 0,83 kali PC. PC-nya saat kapan? Saat dia kritis tadi, yaitu selisih antara dua puncak ini, waktunya itu berapa selisih waktunya, ya. Nah, kalau PI berarti tau D-nya yang 0. Kalau PID berarti PB-nya di sini sesuai dengan rumus ini 1,7 kali PBC, maka tau I-nya di sini 0,5 kali PC, dan tau D-nya adalah 0,13 kali PC. Makanya di sini dari kurva respon yang kalian tentukan adalah berapa nilai PC dan berapa nilai PBC-nya. Itu untuk Ziegler-Nichols. Oke? Silakan dipelajari dulu, dipahami lagi untuk Ziegler-Nichols, dan untuk rules yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.